Dilahirkan dalam buayan kemewahan. Ayahnya menjadi hakim dan wali kota Ubullah yang berada di bawah kekuasaan Kisra. Mereka adalah orang-orang Arab yang pindah ke Irak jauh sebelum Islam datang. Di istananya yang terletak di pinggir sungai Ufrat yang berbatasan dengan Jazirah dan Mosul, anak itu hidup dalam keadaan senang dan bahagia. Suatu ketika, negeri itu menjadi sasaran orang-orang Romawi yang datang menyerbu dan menawan sejumlah penduduk, termasuk Syuhaib bin Sinan. Telah dijual oleh saudagar-saudagar budak belian, dan perkelanaan yang panjang berakhir di Mekkah, yakni setelah menghabiskan masa kanak-kanak dan permulaan masa remajanya di negeri Romawi, hingga lidah dan dialeknya telah menjadi lidah dan dialek Romawi. Majikannya tertarik oleh kecerdasan, keuletan, dan kejujurannya, hingga Syuhaib dimerdekakannya. Majikannya memberikan kesempatan kepadanya untuk dapat berniaga bersamanya. Nah, sekarang mari kita dengarkan cerita rekannya yang bernama Ammar bin Yasir, yang menuturkan peristiwa yang terjadi suatu hari. Aku berjumpa dengan Syuhaib bin Sinan di muka pintu rumah Al-Ayyarkam, yakni ketika Rasulullah sedang berada di dalamnya. Hendak kemana kamu? Tanyaku kepadanya. Kamu sendiri hendak kemana? Jawabnya. Aku hendak menjumpai Muhammad untuk mendengarkan apa yang beliau katakan. Aku juga menginginkan itu. Kami pun masuk menemui Rasulullah. Beliau menawarkan Islam kepada kami, dan kami menerimanya. Kami tinggal di sana sampai petang hari dan setelah itu kami meninggalkan tempat itu secara sembunyi-sembunyi. Dengan demikian, Syuhaib telah tahu jalan ke rumah Al-Arkam. Artinya, ia telah mengetahui jalan menuju petunjuk dan cahaya, juga ke arah pengorbanan yang berat dan tebusan yang besar. Jadi melewati pintu kayu yang memisah bagian dalam rumah Al-Arkam dan bagian luarnya, maknanya bukan sekedar melewati ambang pintu semata, melainkan melangkahi batas-batas alam secara keseluruhan, yakni alam lama dengan segala apa yang diwakilinya baik keagamaan dan akhlak maupun peraturan yang harus dilangkahinya menuju alam baru dengan segala aspek dan persoalannya. Melangkahi ambang pintu rumah Al-Arkam yang lebarnya tidak lebih dari 1 kaki, pada hakikatnya adalah melangkahi bahaya besar yang luas. Jadi, menghampiri rintangan itu. Maksud kami keberanian melangkahi ambang pintu itu. Berarti mendeklarasikan datangnya suatu masa yang penuh dengan tanggung jawab yang tidak enteng. Apalagi bagi fakir miskin, budak belian dan perantau, memasuki rumah Al-Arkam berarti suatu pengorbanan yang melampaui kemampuan yang lazim dari manusia. Sahabat kita Syuhaib adalah anak pendatang atau perantau, sedangkan sahabat yang berjumpa dengannya di ambang pintu rumah tadi, yakni Ammar bin Yasir, adalah seorang miskin. Tetapi mengapa keduanya berani menghadapi bahaya? Dan mengapa mereka bersiap sedia untuk menemuinya? Semua kekayaan ini, yakni segala yang dimilikinya, dilepaskan dalam sekejap tanpa berpikir panjang atau mundur maju. Ketika Rasulullah hendak berhijrah, Syuhaib mengetahuinya, dan menurut rencana, ia akan menjadi orang ketiga dalam hijrah tersebut, di samping Rasulullah dan Abu Bakar. Tetapi, orang-orang Quraisy telah mengatur persiapan di malam harinya untuk mencegah hijrah Rasulullah Z. Syuhaib terjebak dalam salah satu perangkap mereka hingga terhalang untuk hijrah sementara waktu. Sedangkan Rasulullah dan sahabatnya berhasil meloloskan diri atas berkah Allah Ta'ala. Syuhaib berusaha menolak tuduhan Quraisy dengan jalan bersilat lidah. Hingga ketika mereka lengah, ia naik ke punggung untanya. Lalu dipacunya hewan itu dengan sekencang-kencangnya menuju padang pasir yang luas. Tetapi Quraisy mengirim pemburu-pemburu mereka untuk menyusulnya dan usaha itu hampir berhasil. Saat Syuhaib melihat dan berhadapan dengan mereka, ia justru mengucapkan, "Wahai orang-orang Quraisy, kalian semua tahu bahwa aku adalah ahli panah yang ulung. Demi Allah, kalian tidak akan berhasil mendekati diriku sebelum aku melepaskan semua anak panah yang berada di dalam kantong ini, dan setelah itu akan menggunakan pedang untuk menebas kalian sampai senjata di tanganku habis semua. Nah, majulah ke sini kalau kalian berani. Tetapi kalau kalian setuju, saya akan tunjukkan tempat penyimpanan harta bendaku, asal saja kalian membiarkan aku pergi." Orang-orang Quraisy tertarik oleh tawaran terakhir itu, dan setuju menerima hartanya sebagai imbalan dirinya. Mereka berkata, "Saat engkau datang kepada kami dulu, engkau adalah seorang miskin. Namun sekarang, hartamu menjadi banyak di tengah-tengah kami hingga melimpah ruah. Dan sekarang, engkau akan pergi dengan membawa jiwa dan harta kekayaanmu." Syuhaib akhirnya menunjukkan tempat disembunyikan hartanya, dan sebagai gantinya mereka membiarkannya pergi.
Orang-orang Quraisy pun kembali ke Mekkah. Sungguh aneh sikap orang-orang Quraisy tersebut, sebab mereka langsung saja mempercayai ucapan Syuaib tanpa bimbang atau bersikap waspada, hingga mereka tidak meminta suatu bukti, bahkan tidak meminta agar ia mengucapkan sumpah. Kenyataan ini menunjukkan tingginya kedudukan Syuaib di mata mereka sebagai orang yang jujur dan dapat dipercaya. Syuaib melanjutkan perjalanan hijrahnya dengan perasaan bahagia meski hanya seorang diri, hingga akhirnya berhasil menyusul Rasulullah di Quba. Waktu itu Rasulullah sedang duduk dikelilingi oleh beberapa orang sahabat, dan diduga sebelumnya Syuaib datang dan mengucapkan salam. Saat Rasulullah melihatnya, beliau berseru dengan gembira, "Sungguh menguntungkan jual beli Abu Yahya, betapa menguntungkan jual belinya." Ketika itulah Allah menurunkan ayatnya yang mulia. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Memang Syuaib telah membeli jiwanya yang beriman itu dengan segala harta kekayaan. Telah mengumpulkan harta kekayaan itu sepanjang masa mudanya, yakni seluruh usia mudanya dikerahkan untuk itu. Dan kini sedikit pun ia tidak merasa dirinya rugi. Apa artinya harta, emas, perak, dan seluruh dunia ini, asal saja imannya tidak terganggu, hati nuraninya berkuasa, dan kemauannya menjadi raja. Syuaib sangat disayangi oleh Rasulullah X. Di samping kesalehan dan ketakwaannya, ia adalah seorang periang dan humoris. Suatu hari Rasulullah melihat Syuaib sedang makan kurma, dan salah satu matanya bengkak. Rasulullah pun bertanya kepadanya sambil tertawa, "Mengapa engkau memakan kurma, sedangkan sebelah matamu bengkak?" Syuaib menjawab, "Apa salahnya? Aku memakannya dengan mata yang sebelah lagi." Di samping itu, Syuaib adalah seorang pemurah dan dermawan. Tunjangan yang diperolehnya dari Baitul Mal dibelanjakan semuanya di jalan Allah, yakni untuk membantu orang yang kemalangan dan menolong fakir miskin yang sengsara, demi memenuhi firman Allah Ta'ala. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Jiwa kedermawanannya yang sangat besar, itu bahkan mengundang peringatan dari Umar. Ia kepada Syuaib, "Aku melihatmu banyak sekali mendermakan makanan hingga melewati batas." Syuaib menjawab, "Itu karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, orang yang terbaik di antara kalian adalah yang suka memberi makanan." Setelah diketahui bahwa kehidupan Syuaib berlimpah ruah dengan keutamaan dan kebesaran, Umar bin Al-Khattab memilihnya untuk menjadi imam bagi kaum muslimin dalam syalat mereka. Ini merupakan suatu keistimewaan yang memenuhi hidupnya dengan keakraban dan keagungan. Ketika Amirul Mukminin ditikam oleh musuh sewaktu melakukan syalat subuh bersama kaum muslimin, ia tidak lupa menyampaikan pesan dan kata-kata akhirnya kepada para sahabat, "Hendaklah Syuaib menjadi imam kaum muslimin dalam syalat." Ketika itu Umar telah memilih 6 orang sahabat yang diberi tugas untuk mengurus pemilihan khalifah baru. Dan biasanya, khalifah kaum muslimin menjadi imam dalam syalat-syalat mereka. Lantas siapakah yang akan bertindak sebagai imam pada masa transisi antara wafatnya Amirul Mukminin dan terpilihnya khalifah baru itu? Umar tentu saja tidak sembarangan mengambil keputusan, apalagi dalam saat-saat seperti itu, yakni ketika ruhnya yang suci hendak menghadap Allah. La akan berpikir 1000 kali sebelum menjatuhkan pilihannya. Kalau ia telah memutuskan pilihannya, tentulah tidak ada orang yang lebih beruntung dan memenuhi syarat daripada orang yang dipilihnya itu. Umar telah memilih Syuaib, telah memilihnya untuk menjadi imam bagi kaum muslimin, menunggu terpilihnya khalifah baru yang akan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Ketika ia memilihnya, tentu bukan tidak tahu bahwa idah Syuaib adalah idah asing. Peristiwa ini merupakan kesempurnaan karunia Allah terhadap hambanya yang saleh,